Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Bayangkan seorang pria yang kecantikannya mampu membuat wanita tanpa sadar melukai diri sendiri, hanya karena terlalu terpukau saat melihat wajahnya. Siapakah dia? Dan mengapa kisahnya begitu melegenda? Inilah alasan mengapa Nabi Yusuf dijuluki pria tertampan sepanjang masa. Seorang pria yang wajahnya bukan hanya menarik, tapi menyentuh jiwa siapapun yang melihatnya. Senyumnya bukan sekadar membuat hati bergetar, tapi mampu membuat dunia seakan terdiam. Itulah Nabi Yusuf S. Sosok yang disebut langsung dalam kitab suci, bukan hanya karena kisah hidupnya yang penuh liku, tapi karena pesona wajahnya yang tak tertandingi. Al-Quran menggambarkan satu peristiwa yang luar biasa. Dalam surah Yusuf ayat 31 disebutkan bagaimana sekelompok wanita Mesir, para bangsawan, wanita-wanita terhormat, diundang oleh Zulaikha. Mereka duduk tenang, masing-masing diberi pisau dan buah untuk dikupas. Namun, ketika Yusuf masuk ke ruangan itu, hanya satu hal yang terjadi. Mereka terhenti. Nafas mereka tercekat. Tangan yang memegang pisau tiba-tiba bergerak tanpa sadar dan mereka mengiris tangan mereka sendiri. Tapi tidak merasa sakit. Kenapa? Karena mata dan hati mereka sepenuhnya terpaku pada satu hal, wajah Yusuf. Mereka bahkan berseru, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini benar-benar malaikat." Bayangkan, sampai seorang manusia dianggap bukan manusia hanya karena terlalu indah untuk dilihat. Itu bukan sekadar ketampanan biasa, itu adalah keindahan yang menyentuh fitrah jiwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Yusuf diberikan setengah dari seluruh ketampanan yang ada di dunia. Bayangkan, dari miliaran manusia yang pernah hidup dan akan hidup, Yusuflah yang memegang separuh pesona dunia. Namun menariknya, Al-Quran tidak menyebut secara detail bagaimana bentuk wajahnya. Tidak ada deskripsi tentang matanya, hidungnya, atau senyumnya. Mengapa? Karena ketampanannya bukan untuk dijadikan objek khayalan, tapi untuk diambil pelajaran. Bahwa bahkan dengan karunia luar biasa seperti itu, Nabi Yusuf tetap rendah hati, tetap menjaga diri, dan tetap memilih jalan yang diridhai Tuhan. Ketampanan bagi sebagian orang adalah anugerah, tapi bagi Nabi Yusuf, itu juga ujian. Ujian yang tidak datang sekali, tapi berkali-kali. Tidak dari musuh, tapi dari orang-orang terdekat. Tidak di tempat terbuka, tapi di balik pintu-pintu yang terkunci rapat. Satu momen yang paling terkenal dan paling menyayat hati adalah ketika Zulaikha, istri seorang pembesar Mesir, memendam cinta kepada Yusuf. Bukan cinta yang suci, tapi cinta yang diliputi hasrat dan nafsu. Zulaikha menyukai Yusuf bukan karena sekadar wajahnya, tapi karena Yusuf adalah pria yang berbeda. Ia tidak sombong dengan wajah rupawan. Ia tidak genit, tidak menggoda, tidak mencari perhatian. Justru sikap tenangnya, ibadahnya, dan tatapannya yang penuh rasa takut kepada Tuhan, itu yang membuat hati Zulaikha semakin jatuh. Dan ketika rasa itu memuncak, ia pun menyiapkan jebakannya. Semua pintu kamar dikunci, tirai diturunkan. Yusuf diundang ke dalam. Tidak ada suara, tidak ada saksi, hanya mereka berdua. Dan dengan penuh hasrat, Zulaikha memintanya untuk mendekat. Apa yang akan dilakukan oleh seorang pemuda pada situasi seperti itu? Di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa teman, tak ada yang melihat. Tapi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah." Dalam sekejap, Yusuf bukan hanya menolak, ia melarikan diri. Tapi Zulaikha mengejarnya, menarik bajunya dari belakang, dan di sanalah takdir bicara, suaminya pulang. Sungguh ini bukan adegan romantis, ini adalah pertempuran iman seorang hamba terhadap godaan terbesar dunia. Ketampanan itu bisa saja jadi jalan menuju dosa, tapi Yusuf memilih menjadikannya jalan menuju takwa. Ia tahu lebih baik kehilangan kebebasan daripada kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Dan saat desakan demi desakan terus datang, Yusuf berdoa dengan kalimat yang begitu dalam, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya." Ia tidak takut kehilangan nama baik, tidak takut kehilangan kenyamanan istana. Ia hanya takut satu hal, kehilangan Allah. Apa pelajaran dari semua ini? Bahwa keindahan yang sejati bukan soal wajah, tapi soal hati yang teguh memegang prinsip. Bahwa menjadi tampan atau cantik itu mudah,
cukup warisan dari gen orang tua. Tapi menjadi suci di tengah dunia yang penuh godaan, itu butuh perjuangan luar biasa. Yusuf tidak pernah meminta untuk tampan, tapi dia diberi. Dan justru dari pemberian itu, dia diuji. Seringkali kita mengira ujian hanya datang saat kita tidak punya apa-apa. Tapi kisah Yusuf membuktikan bahwa terkadang ujian yang paling berat justru datang ketika kita memiliki segalanya. Wajah, kekuatan, perhatian, pujian, semua bisa jadi jebakan. Tapi Yusuf mengajarkan kita satu hal yang agung, bahwa menjaga kehormatan itu lebih mulia daripada mendapatkan dunia, dan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang memilihnya, bahkan ketika dunia membelakangi. Yusuf akhirnya keluar dari penjara. Ia tidak hanya bebas, tapi ditinggikan derajatnya. Ia menjadi orang penting di Mesir. Namun yang paling indah bukanlah pangkatnya, tapi bagaimana Allah menjaga kemuliaannya dari awal hingga akhir. Jadi, jika hari ini kamu merasa diuji, entah dengan harta, wajah, jabatan, atau godaan, ingatlah Yusuf, pria tertampan sepanjang masa yang lebih memilih cahaya Allah daripada kilau dunia. Kisah Nabi Yusuf bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang rupawan. Bukan hanya dongeng tentang ketampanan yang melegenda. Tapi ini adalah cermin bagi kita semua. Cermin yang menunjukkan bahwa di balik setiap nikmat selalu ada ujian. Dan di balik setiap ujian selalu ada pilihan. Yusuf memilih Allah. Di saat godaan mendekat, ia menjauh. Di saat pujian berdatangan, ia tetap menunduk. Di saat ia bisa memilih jalan mudah, ia memilih jalan benar. Itulah sebabnya Allah bukan hanya mengabadikan kisah Yusuf dalam Al-Quran, tapi menceritakannya dengan penuh kelembutan, menyebutnya sebagai Ahsanul Qasas, kisah terbaik. Karena di dalamnya kita diajak bukan hanya untuk memahami sejarah, tapi untuk belajar tentang kehidupan, kehormatan, dan keteguhan hati. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seperti apa wajah Nabi Yusuf sebenarnya. Tidak ada lukisan, tidak ada patung, tidak ada deskripsi fisik yang pasti. Tapi mungkin, justru karena itu Allah ingin kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketampanan sejati adalah ketika wajah seorang terpantul indah dalam cahaya iman. Dan jika hari ini kita bertanya, apakah aku bisa seperti Yusuf? Jawabannya bukan soal wajah, tapi soal pilihan. Karena setiap kita diberi kesempatan untuk memilih, mengikuti nafsu atau mengikuti cahaya, mengejar dunia atau menjaga kehormatan. Dan ketika kita memilih seperti Yusuf, mungkin kita tidak akan langsung bebas, tidak akan langsung dipuji, bahkan mungkin justru diuji. Tapi yakinlah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih kekal dari sekadar pujian manusia. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah Nabi Yusuf menyentuh hatimu, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena barangkali, lewat satu kisah ini, hati yang jauh bisa kembali mendekat kepada Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah jaga hati, dan biarkan cahayanya memantul indah di dalamnya.